Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Geometri kelas 3D, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa nonton video ini sampai akhir. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Nurul Najwa dengan NIM E1R02410044. Perkenalkan, nama saya Olivia dengan NIM E1R02410074. Perkenalkan, nama saya Baika Masnia Priyati dengan NIM E1R02410004. Perkenalkan, nama saya Ausa Zia dengan NIM E1R02400037. Pada proyek kali ini, kami melakukan observasi langsung di Taman Narmada, salah satu taman bersejarah di Lombok. Di sini terdapat banyak sekali bangunan dan objek yang memiliki unsur geometri yang menarik untuk diteliti. Melalui observasi ini, kami akan mengidentifikasi berbagai bentuk geometri yang kami temukan, serta konsep-konsep geometri yang tampak pada struktur bangunan dan tata ruang di Taman Narmada. Kami juga melakukan pengukuran langsung dengan menggunakan penggaris, meteran, dan busur untuk memastikan bahwa bentuk-bentuk yang kami temukan sesuai dengan teorema yang ada. Melalui proyek ini, kami ingin membuktikan bahwa matematika, khususnya geometri, tidak hanya ada di dalam buku, tetapi geometri dapat kita temukan di mana saja, seperti atap bangunan, pola tangga, bentuk kolam, hingga ornamen-ornamen yang berada di seluruh Taman Narmada ini. Taman Narmada adalah salah satu taman yang dibangun pada tahun 1727 Masehi oleh Raja Anak Agung Gede Murah Karangasem, yang merupakan kompleks peristirahatan dan tempat upacara kerajaan yang memadukan arsitektur Bali, Lombok dengan nilai simbolis dan fungsional. Salah satu bangunan pentingnya adalah Balai Loji 1, tempat tinggal raja dan permaisurinya yang hingga kini masih menampilkan elemen arsitektur khas berupa jendela persegi panjang dengan lengkungan di bagian atas. Jendela ini bukan hanya berfungsi sebagai bukaan untuk sirkulasi udara pada bangunan tropis, tetapi juga memperlihatkan pengaruh budaya kerajaan melalui ukiran emas, pola simetri, dan bentuk geometri yang harmonis. Umpak pada Balai Loji 2 di Taman Narmada mencerminkan warisan arsitektur Kerajaan Karangasem di tahun 1727 Masehi yang memadukan fungsi dan simbolisme. Selain berperan sebagai fondasi penyangga tiang, tempat berkumpul dan bermusyawarah, umpak pada Balai Loji 2 memiliki bentuk dasar yang menyerupai trapesium dengan bagian bawah yang lebih lebar dan bagian atas yang lebih sempit untuk menopang tiang. Selain memiliki jendela berbentuk persegi panjang yang menunjukkan prinsip simetri dan proporsi dalam arsitektur tradisional, Balai Loji 1 juga memiliki lantai yang tersusun dari batu bata dahulu. Bentuk batu bata yang berupa persegi ini telah digunakan sejak masa lalu untuk menciptakan pola lantai yang rapi, simetris, dan mudah disusun. Di Taman Narmada, khususnya pada area Baligong yang berada di sekitar halaman Pura Klasa, terdapat ukiran tradisional khas Bali yang menghiasi bagian sisi bangunan. Ukiran ini dibuat dari batu dan menampilkan motif tumbuhan yang diukir rapi serta bentuk dasarnya menyerupai segitiga dan dekoratif yang menjadi ciri khas seni ukir pada
sebagai hiasan, ukiran ini juga melambangkan nilai estetika, spiritual, dan budaya masyarakat setempat. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai objek pertama yang telah kami temukan di Bali Loji 1, yaitu jendela yang berbentuk seperti persegi panjang. Kemudian, di sini saya akan membuktikan apakah jendela tersebut benar-benar berbentuk persegi panjang atau bukan. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, perlu dipahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan persegi panjang itu. Nah, persegi panjang adalah jajar genjang yang memiliki satu sudut siku-siku. Nah, dari pengertian ini, kita bisa mulai menelusuri sifat-sifatnya, seperti sisi yang berhadapan sama panjang, sudut-sudut yang saling kongruen, serta diagonal-diagonal yang sama panjang. Dengan menggunakan semua definisi dan teorema tersebut, barulah kita dapat memeriksa apakah bangunan pada gambar memenuhi syarat-syarat sebagai persegi panjang. Nah, langsung saja kita ke langkah pembuktiannya. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memberi nama pada keempat sudut jendela agar proses pembuktiannya lebih terstruktur. Sudut kiri bawah saya beri nama titik A, sudut kanan bawah saya beri nama titik B, sudut kanan atas saya beri nama titik C, dan sudut kiri atas saya beri nama sudut D. Penamaan ini mempermudah saat menjelaskan hubungan sisi maupun sudut yang terbentuk. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah mengukur panjang-panjang sisinya. Dari hasil pengukuran, panjang jendela adalah 74 cm dan lebarnya adalah 56 cm. Jadi, sisi sebelah kiri itu dan sisi sebelah kanan sama-sama memiliki panjang 74. Begitu pula sisi bawah dan sisi atas yang sama-sama memiliki panjang 56 cm. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa panjang AB sama dengan panjang CD dan panjang BC sama dengan panjang AD. Kondisi dua pasang sisi yang berhadapan sama panjang ini memenuhi syarat sebuah jajar genjang. Sesuai dengan definisi jajar genjang bahwa sisi-sisi yang berhadapan harus sama panjang. Selanjutnya, langkah ketiga itu adalah mengukur besar-besar dari sudut-sudutnya. Setelah mengetahui sisi-sisinya itu berbentuk jajar genjang, langkah selanjutnya yang kita ambil adalah memastikan sudut-sudutnya. Berdasarkan pengukuran yang sudah kami lakukan, salah satu sudutnya itu besarnya adalah 90 derajat. Sehingga membentuk sudut siku-siku. Menurut teorema 2.8, jika suatu jajar genjang memiliki setidaknya satu sudut siku-siku, maka ketiga sudut lainnya itu juga siku-siku. Artinya setelah salah satu sudut terbukti 90 derajat, maka sudut-sudut yang lain juga merupakan sudut siku-siku. Selanjutnya, langkah keempat itu adalah memeriksa diagonal-diagonalnya. Setelah kita memastikan bahwa keempat sudut pada bangun ini semuanya siku-siku dan dua pasang sisinya terbukti berhadapan serta sama panjang, maka bentuk ini sudah memenuhi syarat sebagai persegi panjang. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah menghitung panjang dari diagonalnya sebagai penguatan tambahan. Untuk melakukannya, saya mulai dengan menarik garis diagonal dari salah satu sudut menuju sudut yang berseberangan. Misalnya, dari titik A ke titik C, garis AC ini membagi persegi panjang menjadi dua segitiga siku-siku yang kongruen. Karena diagonal tersebut menjadi sisi miring dari segitiga siku-siku, maka panjangnya dapat ditentukan melalui teorema Pythagoras. Jika panjang bangun kita sebut P dan lebarnya kita sebut L, maka diagonal AC dan BD dapat kita hitung menggunakan rumus berikut. D sama dengan akar dari P kuadrat plus L kuadrat dengan panjang P sama dengan 74 dan L sama dengan 56. Maka diagonal AC dapat dihitung seperti berikut. AC sama dengan akar dari 74 kuadrat ditambah 56 kuadrat sama dengan akar 5476 ditambah 3136 sama dengan akar dari 8612 sama dengan 92,78 cm. Jadi perhitungan yang sama juga berlaku untuk diagonal BD, yang dimana diagonal BD menghasilkan nilai yang sama yaitu 92,78 cm. Karena kedua diagonalnya AC dan BD memiliki panjang yang sama yaitu sekitar 92,78 cm, maka hal ini sesuai dengan teorema yang menyatakan bahwa jajar genjang dengan kedua diagonal kongruen merupakan persegi panjang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan semua definisi dan teorema tersebut,
Mulai dari memastikan satu sudutnya membentuk siku-siku, memeriksa bahwa sisi-sisinya itu berhadapan memiliki panjang yang sama, hingga melihat kekongruenan diagonal-diagonalnya. Oleh karena itu, jendela yang telah kami temukan di Bali Logi 1 pada gambar tersebut dapat dinyatakan benar-benar sebagai persegi panjang. Selanjutnya, saya akan membuktikan apakah umpak pada Bali Logi 2 berbentuk trapesium atau bukan. Nah, untuk pembuktian suatu segi empat sebagai trapesium ini harus didasarkan dengan definisi 2.5 yang menyatakan bahwa trapesium adalah segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi berhadapan yang sejajar. Nah, berdasarkan data yang kami peroleh dari hasil observasi, yaitu sudutnya sebesar 90 derajat, maka secara geometris itu dapat mengimplikasikan adanya dua sudut siku-siku yang berdekatan pada salah satu sisi tinggi yang menghubungkan dua sisi alasnya. Nah, ini berarti dua sisi alasnya itu yang berhadapan tersebut sama-sama tegak lurus terhadap sisi tinggi yang bersangkutan, sehingga terbentuk dua sudut 90 derajat yang merupakan sudut dalam sepihak. Lalu, menurut prinsip geometri, garis sejajar yang dipotong oleh transversal jika dua sudut dalam sepihak yang dibentuk oleh sebuah transversal saling bersuplemen atau berjumlah 180 derajat. Maka, dua garis yang dipotong tersebut haruslah sejajar. Dalam kasus ini, segi empat siku-siku ini, sisi yang memiliki dua sudut 90 derajat berfungsi sebagai transversal dan kedua sudut dalamnya berjumlah 90 derajat ditambah 90 derajat menjadi 180 derajat. Karena sudut dalam sepihak bersuplemen, hal ini secara pasti membuktikan bahwa kedua sisi alasnya berhadapan tersebut sejajar. Dengan terbukti adanya sepasang sisi yang sejajar, dan karena sisi-sisi yang tersisa yaitu sisi tinggi dan sisi miring, jelas tidak sejajar karena ada sisi miring. Segi empat tersebut memenuhi kriteria memiliki tepat sepasang sisi berhadapan yang sejajar, dan oleh karena itu, berdasarkan definisi 2.5, bangun tersebut diklasifikasikan sebagai trapesium. Sekarang kita akan membuktikan apakah batu bata yang terdapat pada lantai di Bali Logi 1 berbentuk persegi atau bukan. Nah, untuk membuktikannya, kita akan mencocokkan data panjang sisinya dengan definisi dan teorema geometri yang berlaku. Dari hasil pengukuran, diketahui bahwa keempat sisi batu bata memiliki panjang yang sama. Sisi pertama berukuran 27 cm, sisi kedua juga 27 cm. Begitu pula sisi ketiga dan keempat yang masing-masing memiliki panjang 27 cm. Dengan demikian, batu bata tersebut memiliki 4 sisi yang kongruen. Nah, menurut definisi 2.4, sebuah persegi didefinisikan sebagai persegi panjang yang keempat sisinya kongruen. Artinya, jika suatu bangun memiliki 4 sudut siku-siku seperti persegi panjang dan seluruh sisinya memiliki panjang yang sama, maka bangun tersebut adalah persegi. Selanjutnya, definisi tersebut diperkuat oleh teorema 2.17 yang menyatakan bahwa jika sisi-sisi yang berurutan pada suatu persegi panjang kongruen, maka persegi panjang tersebut adalah persegi. Dalam konteks ini, karena sisi-sisi batu bata memiliki panjang sama yaitu 27 cm secara berurutan, maka syarat teorema ini terpenuhi. Kemudian, berdasarkan teorema 2.18, sebuah persegi juga dapat dipandang sebagai belah ketupat. Hal ini berarti bahwa bangun yang memiliki 4 sisi sama panjang seperti halnya batu bata ini telah memenuhi sifat belah ketupat. Ketika belah ketupat tersebut juga memiliki sudut-sudut siku-siku, maka ia otomatis menjadi persegi. Nah, terakhir, teorema 2.19 menegaskan bahwa jika salah satu sudut dalam belah ketupat adalah siku-siku, maka belah ketupat tersebut adalah persegi. Nah, berdasarkan hasil pengukuran yang kami lakukan, batu bata tersebut memiliki sudut 90 derajat. Dengan kata lain,
Batu bata tersebut bukan hanya memiliki 4 sisi yang sama panjang, tetapi juga memiliki sudut siku-siku. Berdasarkan definisi dan teorema tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa batu bata yang terdapat pada lantai Balai Loji 1 memenuhi seluruh kriteria bangun persegi, yaitu keempat sisinya sama panjang, sudut-sudutnya tegak lurus, dan secara teori geometri termasuk kategori persegi baik sebagai persegi panjang bersisi sama maupun sebagai belah ketupat bersudut siku-siku. Dengan demikian, berdasarkan data panjang sisi, besar sudut, dan didukung oleh definisi 2.4, teorema 2.17, teorema 2.18, dan teorema 2.19 dapat dinyatakan bahwa batu bata tersebut benar-benar berbentuk persegi dengan panjang setiap sisi 27 cm. Berdasarkan hasil pengamatan yang kita dapatkan pada objek keempat, adalah sebuah ukiran batu yang menghiasi bagian sisi bangunan Balai Gong dan memiliki bentuk menyerupai segitiga. Nah, setelah kita lakukan pengukuran, ternyata dua sisi dari ukiran ini memiliki panjang yang sama, yaitu 36 cm, sedangkan satu sisi alasnya berbeda, yaitu mempunyai panjang 32 cm. Nah, karena dua sisinya sama panjang, maka dapat kita simpulkan bahwa bentuk segitiga pada ukiran tersebut adalah segitiga sama kaki. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan segitiga sama kaki? Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki dua sisi dengan panjang sisi yang sama. Karena dua sisinya sama panjang, maka dua sudut yang berada di bawahnya juga sama besar. Lalu, apa sih ciri-ciri dari segitiga sama kaki? Yang pertama, memiliki dua sisi yang sama panjang. Yang kedua, memiliki dua sudut yang sama besar. Yang ketiga, memiliki satu sumbu simetri. Kemudian yang keempat, garis tingginya itu jatuh tepat di tengah alas. Nah, pada ukiran ini, dua sudut alasnya sama besar, yaitu sekitar 63,6 derajat dan sudut puncaknya sekitar 52,8 derajat. Nah, menurut teorema 1.7, jika dua sisi segitiga sama panjang, maka dua sudut yang berhadapan juga sama besar. Nah, berikut adalah pembuktian bahwa segitiga tersebut merupakan segitiga sama kaki pada ukiran batu yang sudah kami temukan. Untuk memudahkan analisis secara matematika, pola tersebut kemudian kita modelkan sebagai sebuah segitiga yang kita beri nama titik-titik A, B, dan C, yang dimana titik A dan B diletakkan pada bagian bawah yang kita sebut sebagai alas. Kemudian titik C berada pada bagian atas yang kita sebut sebagai puncak segitiga. Nah, untuk pembuktiannya yang pertama, kita ketahui bahwa segitiga yang berada di samping adalah segitiga sama kaki. Nah, langkah yang kedua, pada segitiga sama kaki, sesuai dengan hasil observasi yang kami lakukan, bahwa panjang CA sama dengan panjang CB, atau bisa kita tuliskan CA kongruen dengan CB. Nah, langkah yang ketiga, kita akan membuat garis berat CD dari titik C ke D pada sisi AB, sehingga AB dapat kita simpulkan akan memotong kedua bagian sama panjang. Nah, langkah yang keempat, setelah kita membuat garis berat CD, kita ketahui bahwa CD adalah kongruen sama dengan CD, atau kita tulis reflektif. Nah, langkah yang kelima, setelah kita buat garis berat CD, yang dimana kita ketahui bahwa D adalah titik tengah dari sisi AB, sehingga kita tuliskan di sini AD kongruen dengan DB. Langkah 3, definisi dari garis tengah dan garis berat.
kemudian langkah yang keenam, berdasarkan langkah yang kedua yaitu CA kongruen JB, CD kongruen JD, dan langkah 5 AD kongruen DB, maka kita dapat simpulkan bahwa teorema tersebut adalah sisi. Nah, kemudian langkah yang terakhir, berdasarkan langkah 6 yaitu segitiga ACD kongruen segitiga BCD, maka semua sudut tersebut bersesuaian pada segitiga kongruen, sehingga kita tuliskan sudut A kongruen dengan sudut B. Nah, dari sini kita ketahui bahwa segitiga ABC adalah benar-benar segitiga sama kaki dengan besar sudut alasnya adalah sama. Dengan demikian, berdasarkan hasil pengukuran, teorema, dan pembuktian secara geometri, dapat kami simpulkan bahwa ukiran batu yang menghiasi bagian sisi bangunan pada balegong tersebut adalah berbentuk segitiga sama kaki.